Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughul Maram versi mazhab Imam Syafi'i. Hadis ke 411 Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhuma annan nabiyya kana fil khutbati yaqra bi ayatil Qur'an wa yudzakkirun nasa. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi dia berkhutbah, ada dalam khutbah yaqra, membaca ayat-ayat dalam Quran dan mengingatkan manusia. Hadis diriwayatkan Abu Dawud, asalnya hadis ini ada pada Muslim. Kesimpulan, yasyaratu fil khutbah qiraatul Qur'anil Karim walau ayatan. Disyaratkan dalam khutbah itu membaca ayat. Harus ada ayat yang dibaca. Ya, walaupun hanya dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Walaupun hanya satu ayat. Tapi bagusnya 3. Seperti saran Imam Syafi'i. Yang pertama tadi, yang kedua surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya, bagusnya 3. Tapi kalau 1 saja sudah cukup. Wa yashtara wa'ad wa tadhkir fil khutbah, serta disyaratkan ada wasiat takwa. Wasiat takwa inilah yang kadang-kadang tidak tercapai pada khutbah yang berbahasa Arab untuk masyarakat yang nggak ngerti bahasa Arab. Ya, karena syaratnya itu wa'ad. Wa'ad itu ada petuah. Petua yang dimengerti oleh audiens. Kalau pendengarnya itu ngerti, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ngerti, itu yang banyak kita dapati di kampung-kampung sini. Ya, yang kampung lah, asli orang sini. Itu bahasa Arab mulus dari awal sampai akhir. Mereka nggak ngerti. Makanya itulah ketika disampaikan fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim, disambutnya dengan sholawat, bukan dengan istighfar. Padahal nyuruhnya istighfar. Istighfar lah, istaghfiru kan itu artinya istighfar lah. Di khutbah yang kedua suruh sholawat, tapi diam aja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan malaikat bersalawat pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu,
salawatlah, wassallimu dan salamlah. Diam aja. Ini satu bukti mereka nggak ngerti. Ya tapi itu alasannya benar-benar salah. Benar tapi salah. Kata dia, kata mereka, seumur hidup Rasulullah kalau khutbah berbahasa Arab katanya. Ya benar, nggak pernah salah. Tapi kan isinya itu wa'ad, petuah. Wa qala Syafi'i rahimahullah la tasil khutbah illa bihamdillah. Kemudian syarat apa lagi yang harus ada? Yaitu hamdulillah. Kata hamdulillah jadi alhamdulillah. Ya, jadi kemudian salat ala Rasulillah, berselawat pada Nabi. Wassalatu wassalamu gitu, ada kata-kata itu. Fihima pada keduanya. Jadi hamdulillah baca ayat pada kedua khutbah, wal wa'ad dan petuah, wasiat ya. Wa hadhi salas wajibatun fil khutbatain. Ketiga ini wajib pada dua khutbah ya. Jadi alhamdulillah bisa hanya dengan segitu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, itu sudah. Wa tajibu qiraatul ayatim minal Qur'an, dan wajib membaca satu ayat saja Quran fi ihdahuma, pada salah satunya. Alal asahi, menurut pendapat yang sah. Wa yajibu du'a lil mu'minin fi tsaniyah ala asah. Wajib doa untuk kaum mukminin pada khutbah yang kedua. Ya. Saya menulis mencatat ini uraian ini, berarti kalau disimpulkan khutbah pertama isinya adalah hamdulillah, alhamdulillah. Salat pada Nabi, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Datu. Ya. Kemudian nasihat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. 3. Ya. Kemudian qiraatul Quran, pilih di depan apa di belakang, di khutbah pertama apa kedua, silahkan. Begitupun pada khutbah kedua. Cuma khutbah kedua perbedaannya ada doa. Nah, ditutup dengan doa. Ya, doa itu sebenarnya ya Rabbana atina fid dunya hasanah sudah cukup. Atau Rabbana taqabbal minna, tapi bisa dikombinasi. Zahaba ulama amatul ulama ila syiratil khutbatain li sihhatil Jum'at. Kebanyakan ulama berpendapat wajib 2 khutbah. Jadi khutbah itu harus 2. Kalau Jumat. Nah, kalau bukan Jumat seperti Id, yang lain-lain lah, gerhana, istisqa, nah itu tidak disyaratkan 2. Yang ketiga, inna madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala annal julusa bain khutbah fardun. Menurut madhab Syafi'i, duduk di antara 2 khutbah itu fardu. Ya, fardun wa syartun. Nah, udah fardu, syarat. Lisihhatil Jum'at, untuk keabsahan Jumat. Cuma nggak ditentukan lamanya berapa duduknya itu. Ya, yang penting mungkin sama dengan rukuk ya, ada tumak nina aja. Jadi sekedar disebut duduk. Jadi jangan sampai duduk bangun lagi gitu. Namanya bukan duduk. Li'anna sabatan Rasulillah, karena itu subut dari Rasulullah, ma'aqauli alaihi salatu wassalam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, mereka berdalil dengan dalil umum. Salatlah kalian seperti kalian melihatku. Yang keempat, yadkhulu fil wa'ad wa tadhkir al-wasiat bit taqwa. Jadi utamanya dalam khutbah itu wasiat takwa. Ya.
Ittaqullah, kata-kata itu, bertakwalah pada Allah, tingkatkanlah takwamu pada Allah. Ma'al wasiat bil hamli ala ta'at, dan taat kepada Allah. Wal man'u minal maksiat, dan menjauhi maksiat. Prinsipnya itu, bertakwa pada Allah dengan cara bertakwa dengan meningkatkan taat dan menjauhi maksiat. Wa bayanu ba'di ahkamil syar'i, serta boleh dicampur dengan keterangan-keterangan lain, ya. Jadi diutamakan khutbah ini singkat, ya. Cocoknya kalau untuk pabrik-pabrik itu 20 menit. Jadi 30 menit itu dengan sholat, ya, dari awal azan sampai selesai itu 30 menit. Sebab mereka mendapat jatah 1 jam. Ya kan? 5 menit buat masuk, 5 menit buat keluar. Udah 40 menit. Sisa 20 menit cari makan dia. Itu kalau di pabrik begitu. Nah, kalau di komplek ya tambahin dikit lah. Tapi komplek juga masalahnya juga komplek gitu kan. Jadi walaupun dia di perumahan, dia juga kadang-kadang nunggu jemputan. Jadi mobilitasnya tinggi. Tapi kalau kita berkhutbah di masyarakat petani, nah itu boleh lama. Sebab kan dia udah terbiasa nunggu kan, udah terlatih itu, nunggu padi, nunggu burung-burung gitu kan. Jadi kita kondisional. Selanjutnya, hadis selanjutnya 412, al-jum'atu haqqun wajib illa ala arba'ah. Jumat wajib kecuali kepada 4 pihak. Dari Tariq bin Syihab rahimahullah ta'ala, anna Rasulullah qala, bahwa Rasulullah diriwayatkan oleh Tariq bin Syihab bersabda, al-jum'atu haqqun wajib ala kulli muslim. Jumat itu hak wajib kepada setiap muslim. Fi jama'atin, pada jamaah. Jadi Jumat berjemaah. Illa arba'atan, kecuali kepada 4 orang. Ya, 4 pihak. Mamlukun, pertama mamluk, hamba sahaya. Sudah tidak ada, ya. Apakah pegawai atau pembantu bisa disamakan dengan mamluk? Gak bisa, ya. Gak bisa disamakan. Tapi kalau kondisinya terdesak sih mungkin bisa disamakan. Jadi ada orang-orang tertentu yang tidak membolehkan karyawannya sholat Jumat, tidak memberi peluang, ya. Jadi istirahat itu cuma 20 menit contohnya, biasanya untuk makan saja. Nah, gimana kalau di hari Jumat kita mengalami seperti itu? Ya dibicarakan saja, minta kelonggaran. Kalau nggak bisa ya terpaksa. Wa mra'atun, dan perempuan. Wa sobiyun, dan anak-anak. Wa maridun, dan orang yang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud. Wa qala lam yasma Tariq minan nabi. Wa akhrajahu al-Hakim min riwayat Tariq al-madhkur an Abi Musa. Kata Abu Dawud, Tariq, ya, Tariq yang menjadi tokoh penyampai berita ini tidak pernah mendengar dari Nabi. Berarti sudah dilihat hadis ini berarti tidak bisa dijadikan patokan, karena katanya dengar, katanya nggak dengar gitu kan. Kesimpulan, salatul Jum'ah fardun ala muslimin. Salat Jumat itu fardu terhadap kaum muslimin. Ta'kidan liqauli ta'ala, karena menguatkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salat mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzaru bai'a. Wahai orang-orang beriman, jika dipanggil untuk salat di hari Jumat, bersegeralah, ya, untuk ingat Allah dan tinggalkanlah semua aktivitas. Dzalikum, itu khairul lakum, lebih baik untukmu, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengerti. Mengerti apa?
paham terhadap nilai reward yang akan diterima ya dibanding dengan jualan. Tinggalkan semua jual beli. Ayo berangkatlah sholat. Wahya afdal faraid fi salah ila ma warada fi istithna'u ba'din binasin syar'in. Salat Jumat itu adalah sebaik-baik fardu ya dalam salat kecuali ada pengecualian. Nah, tadi selain yang ada pengecualian tadi. Ya, untuk perempuan, untuk anak kecil itu. Yang kedua, la tajibu salatul Jumat al abdil mamluk. Salat Jumat tidak wajib kepada hamba. Li'anna manafi'ahu mamlukatun limaulah. Karena manfaat seorang hamba itu ada di tangan tuannya. Ya, jadi yang namanya hamba itu manusia, tapi harganya binatang. Nilainya binatang, tidak punya kemanusiaan sama sekali. Ya, jadi mau diapain aja boleh. Ya. Termasuk itu apa? Milkul yamin ya. Kalau budak perempuan itu tanpa pernikahan kayaknya itu bisa bisa digauli oleh tuannya. Tapi begitu dia punya anak, maka statusnya berubah menjadi ummul walad. Ya, ini mungkin pancingan dari syariat supaya semangat untuk meniadakan perbudakan. Budak perempuan bisa digauli oleh tuannya, tapi begitu dia beranak, punya anak, statusnya berubah menjadi ummul walad. Anaknya merdeka. Jadi nggak boleh lagi statusnya sebagai budak. Nah ini kan lama-lama habis. Ya kan? Jadi semangatnya memang meniadakan perbudakan. Illa ada salah. Kecuali melaksanakan sholat 5 amal jamaah, jadi sholat yang 5 ya bagi budak itu tetap harus dijalankan. Dia harus minta izin pada tuannya, mendesak kepada majikannya agar membolehkan dia sholat 5 waktu. Amal jamaah fantidhar jamaah wal imam wal qaum fa fiya ta'til katsir min nafi ala sayyidi fala tajib. Adapun berjamaah, menunggu jamaah, menjadi imam atau menjadi makmum, maka itu menjadi taktil. Artinya mengganggu pekerjaan dia. Kalau dia harus ke masjid, ya, ini untuk hamba sahaya. Sehingga banyak pekerjaan yang ditugasi oleh tuannya tidak selesai. Maka itulah syariat meringankan untuk budak itu tidak wajibnya. Yang ketiga, la tajibu sholatul jum'ah alal mar'ati. Salat Jumat tidak wajib ke perempuan. Li'annaha masyhuratun bi khidmati zauji wal bait. Karena perempuan itu disibukkan oleh khidmat terhadap suaminya dan khidmat terhadap rumahnya. Jadi ngurusi suami dan ngurusi rumah. Tuh. Maka Jumat tidak wajib. Wa mamnu'atun min khuruj ila mahafir rijal khasyatul fitnah. Serta terlarang keluar ke tempat-tempat yang di situ ada laki-laki. Ya. Jadi adanya acara-acara atau upacara yang di situ bercampur dengan laki-laki. Nggak boleh. Tapi nggak boleh terlalu ketat ya. Kalau untuk di Indonesia, buktinya semua pekerjaan sudah di-cover oleh mereka. Ya. Presiden ada, menteri apalagi. Wah, udah presidennya udah ada, orang pertama. Walaupun gagal ya. Gagal sukses. Yang keempat, la tajibul Jumat ala sabiyyi. Jumat juga tidak wajib kepada anak-anak. Li'annahu laisa mukallaf, tidak mukallaf. Ya. Seorang anak, seorang bocah itu belum mukallaf. Lakin in hadara wasala takunu tatawuan. Namun jika anak itu hadir dan ikut Jumatan, maka dia menjadi tatawu, sunnah.
orang tuanya berpahala. Asal tidak mengganggu. Kan? Tapi kalau kehadiran anak mengganggu, ya boro-boro dapat sunnah, malah menjadi petaka itu kan. Yang kelima, la tajibul jum'ah al marid. Begitupun juga Jumat tidak wajib kepada orang yang sakit. Li'anau ajizun anil hudur, karena dia nggak bisa hadir, yang namanya sakit. Au yalhaqul haraj fil hudur, atau dia kesulitan hadir. Li'annahu fi masyaqqah, karena mendapat masyaqqah. Masyaqqah itu artinya terbelah. Artinya setengah jiwa ya. Hadir itu setengah jiwa. Kalau orang sakit nggak ikhlas lah gitu. Karena dia menahan kesakitan. Dan yang dikhawatirkan nular. Kehadiran orang sakit tidak disunahkan. Apalagi diwajibkan. Karena khawatir yang sehat malah tertular. Wahya marfu'atun syar'an. Jadi kewajibannya itu diangkat oleh syariat. Syariat ini kan sangat adil ya. Jadi nggak saklek lah. Istilahnya mulur mungkret, syariat itu tamarun, mulur mungkret. Jadi kalau kita menghadap kesulitan, maka syariat akan mudah. Kalau kita normal, hukumnya hukum normal. Ya, contohnya kita berdiri untuk sholat wajib, tapi kalau nggak bisa, ya duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Begitu seterusnya. Kama sayat fil haditsil ati, li'anna syar'a raf'al masyaqqah wal haraj. Tuh, di sini sebutkan. Karena syariat ya meniadakan kesulitan dan kesempitan. Jadi yang sulit, yang sempit itu ditentukan hukum lain. Wa qama 'alal yusri, dan syariat berdiri di atas kemudahan. Tapi kadang-kadang kita dibikin mudah, mempersulit diri sendiri ya. Udah dimudahin, dipersulit. Contohnya sholat jenazah udah dibuat ringkes supaya nggak ruwet. Karena menghadapi duka saja sudah ruwet gitu. Jadi melamun aja udah ruwet gitu. Kalau lagi berduka, ini ditambah harus ngurus begini, tambah ruwet. Tapi itulah ketika kita dibikin mudah, ditambahin. Ya kan? Seperti sholat itu sebenarnya di luar sholat jenazah itu tidak ada doa. Doa itu hanya di dalam. Ketika dia salam sudah tidak ada doa. Tapi orang suruh duduk tahlil. Karena kurang marem. Nanti udah di kuburan, suruh cepet-cepet. Sebenarnya suruh ringkes, hanya ya sekedar nasihat. Tambahin lagi. Jadi Allah sudah mempermudah, tapi dipersulit. Ya dalam hal apa saja lah. Pernikahan juga begitu. Pernikahan kan cuman ijab qabul. Sah sudah. Tapi ada begini, ada begitu, makin kaya, makin aleman. Ya, sementara si pengantinnya udah nggak sabar. Lama amat sih. Ya kalau suasananya nyaman mending. Ruangannya adem, tapi panas itu. Ya, ada yang upacaranya outdoor ya. Ada pergelaran apa gitu. Aduh, ruwet. Makan ongkos. Tapi ada yang demen begitu. Dan itu saudara tidak menjadi menjadi jaminan bahwa rumah tangga itu awet. Ingat tuh. Jadi jangan sampai kita harus cadangan preventif kalau rumahnya tidak awet rumah tangganya. Ya, dengan cara begitu tidak menjadi awet. Ada yang pergelarannya rame, umurnya cuma setahun 2 tahun. Tapi ada yang sederhana, ya sampai tuanya. Nah, inilah, jadi tidak menjadi jaminan. La Jum'ata ala musafir, tidak ada Jumat untuk musafir. Nah, begitu juga yang dibebaskan dari sholat Jumat, ya berjemaah adalah musafir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ala safir Jumat.
Tidak ada kepada musafir Jumat. Rawahu Tabrani bi isnadin dhaif, tapi isnadnya dhaif. Apa kesimpulan hadis ini? Hadzal hadis yukammil hadits sabiq. Hadis ini melengkapi hadis yang tadi. Fi man la tajibu alaihi salatu Jumat. Untuk orang yang tidak wajib Jumat. Memang saran dari Syekh Utsaimin, kalau kita safar di hari Jumat, sebaiknya jangan ngudak Jumat. Kalau safarnya jauh ya. Tapi kalau cuma ke Keranggot mah ya jangan. Jadi safar yang memenuhi syarat, sebaiknya jangan ngejar-ngejar Jumat. Sebab ketika kita sudah Jumatan, maka tidak bisa dijamak dengan asar. Karena Rasulullah mencontohkannya zuhur dan asar, tidak Jumat dengan asar. Nah itu kita akan kesulitan nanti. Ya, tapi kalau kita safarnya sudah mukim, artinya sudah tidak mobile. Ya, kalau kita ke Semarang, contohnya mudik, sudah di Semarangnya, sudah tiba di kampung kita, ya kan? Apa yang kita lakukan di situ dan kita tidak ada kesibukan apa-apa, ya sudah menjadi orang kampung lagi, normal lagi. Tuh, yang disebut safar yang memang lebih dekat kepada qasar dan jamak itu mobile. Ya, makanya ada seorang Syekh Al-Azhar mengatakan yang namanya safar itu mobile. Pengertian safar tuh mobile. Contohnya kita mau ke Surabaya, tiba di Semarang, kan belum nyampe tuh. Nah itu mobile. Tapi kalau sudah sampai di kampung, sudah diem, itu bukan safar lagi. Kata salah seorang syekh. Tapi ada yang mengatakan sepanjang kita berniat tidak mukim ke situ dan berniat akan pulang, ya, maka kita termasuk musafir, punya hak. Nah, maka pendapat yang menengah adalah Syekh Utsaimin, rukhsah. Ya, statusnya dispensasi. Boleh kita ambil, boleh tidak. Ya karena walaupun kita diem, kita nggak pernah tahu dia dalam kesibukan nggak, gitu kan? Karena orang sekarang kan susah ditaksir nih. Kadang orang yang ada yang kerjanya diem, ya, tapi ditemani laptop kerja nggak taunya, dia ngontrol, tugasnya hanya ngontrol aja, nanya sana, nanya sini gitu, ya, koordinator. Ada yang begitu. Yang kedua, yustaratu fi man tutlabu minhu salatul jamaah syurut. Bagi orang yang wajib Jumat itu ada syaratnya. Ya. Orang yang menjadi peserta Jumat ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Pertama Islam, Muslim. Ya. Yang kedua bulugh, sudah balik, sudah dewasa. Yang ketiga al-aqlu, akalnya waras. Ya, jadi jangan sampai nggak waras didatangkan ke Jumat, nanti mengganggu orang Jumatan. Yang keempat al-huriyah, merdeka. Artinya tidak budak ya. Yang selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5 dzukuriyah, laki-laki. Yang selanjutnya wasihah, sehat. Yang selanjutnya waliqamah bih mahal Jumat, menjadi pemukim, menjadi penduduk di tempat Jumat itu. Ya. Wal khulu minal adzaril murakhisati fi tarkil Jumat, dan bebas dari uzur yang dibolehkan meninggalkan Jumat. Jadi dia tidak normal, tidak ada uzur. Wa malam Jumat alaihi mukhayyar baina adai zuhri wal Jumat. Nah, bagi mereka yang tidak wajib Jumat, maka boleh milih ikut Jumatan atau zuhur. Jadi itu anak-anak, perempuan, safar, musafir. Sekarang istri kita di hari Jumat, boleh nggak ikut Jumatan? Boleh. Boleh, bukan nggak boleh ya. Kalau dia ikut Jumatan, berarti udah nggak usah sholat zuhur lagi.
ya, tapi boleh juga dia zuhur. Ya. Nah, kalau untuk orang Indonesia sih bagusnya di rumah saja, ya, karena faktor keamanan itu kan, rumahnya kosong atau diincer maling. Tapi kita nggak boleh berpikir ke situ kan. Walaupun memikirkan harta benda, khawatir terhadap pencurian, itu adalah alasan yang sah untuk mencari ibadah yang tenang. Jadi kalau kita yakin meninggalkan rumah, ya, ke masjid itu bagus, tapi kita khawatir di rumah kebetulan nggak ada orang, rawan, lagi rawan, ya, maka tidak dianjurkan ke Jumatan. Bukan dianjurkan, tidak dianjurkan untuk berjamaah, bukan Jumatan. Nah, ini. Jadi kalau kita khawatir terhadap keamanan harta, ya, nggak ada yang nunggu gitu, kan bisa terjadi tuh. Contohnya kita ini motor nih, bawa motor, ya, tepat waktu kan. Ini saya sholat berjamaah apa enggak ini? Kondisinya rawan, ya sudah tidak disunahkan. Sebab kalau rawan, ya, di tempat yang rawan kita parkir motor gitu ya. Nah ini akan menimbulkan was-was nanti sholatnya. Jadi sholatnya nggak tenang. Nah, mencari ketenangan itu salah satu yang juga dianjurkan. Jadi bagi mereka yang tidak diwajibkan Jumat tadi, perempuan, anak kecil boleh memilih. Silakan ikut atau tidak ikut. Kalau dia ikut, ya, maka zuhurnya gugur. Yang ketiga, min syuruti wujubi salati Jumat al-iqamah. Salah satu syarat wajibnya salat Jumat adalah iqamah, menjadi pemukim. Fala tajib ala musafir, maka salat Jumat tidak wajib untuk musafir. Li'annahu yahtaju ila tukhuli al-misra, karena dia masih butuh, ya, masih ada kegiatan mobilitas. Yaitu tadi, kalau saran saya sih tergantung safarnya. Apa safarnya dia menjadi pengendali atau dikendalikan? Ya, repot apa enggak? Contohnya kalau kita safar tapi kita bawa mobil, jadi kita nggak terikat oleh jadwal, ya, maka kita lebih punya kebebasan. Yang kedua, safar kita nggak terlalu penting-penting amat, tidak terlalu terikat oleh jadwal. Nah, itu lebih bebas lagi. Tapi kalau kita ikut dalam kendaraan umum, sebaiknya jangan Jumatan. Ya, karena bisa jadi kita Jumatan ketinggalan, ditinggal. Emang mikirin gitu kan. Dia nggak mikirin kita. Atau rombongan, ya. Rombongan. Tergantung kesepakatan. Kalau rombongan touring gitu kan. Apa rombongan apa, itu harus kesepakatan. Fayaktalifu anil kafilah, maka dia akan ketinggalan dari kafilahnya. Di sini ada mana? Wa yalhaqul haraj bisyaklin am fil istidal salah. Dan dia akan menemui kesulitan umum, ya, kesulitan umum dalam mempersiapkan sholat. Ya, di samping sholatnya juga antri, untuk bisa wudhu itu antri. Nah, ini kan harus dipertimbangkan. Fayata'attalu amaluhu, maka amalnya, jadwalnya bisa acak-acakan. Wa yalhaqul masyaqqa wal haraj, singkatnya dia akan menemui kesulitan. Wa huma marfu'ani syar'an, untuk kedua orang ini diangkat oleh syariat. Ya, artinya ditiadakan, dibebaskan. Yang keempat, malla jum'ata alaihi li wujudi uzri indahu aw li fuqdani syarti min syurutil wujub fa idza kana mimman la jum'ata alaihi fala tajibu alaihi bil hudur. Bagi orang yang tidak wajib Jumat karena ada uzur, ya, atau syaratnya tidak terpenuhi tadi, ya, maka jika dia termasuk ahli Jumat, fala tajibu alaihi bil hudur, tidak wajib hadir. Illal marid alladzi la yataru bil baqa, kecuali orang sakit
yang jika dihadirkan, dia kan uzur ya, jika dihadirkan dia tidak semakin parah. Ya, mungkin sudah kesembuhan lah. Ya, sudah level penyembuhan, pemulihan. Wal a'ma, begitupun orang buta. Wa man kana fi tariqi matar, atau orang yang dalam perjalanan hujan. Dalam perjalanan Jumat, ya, ada hujan deras. Terus apa enggak? Ya kalau bawa payung ya oke. Tapi kalau nggak bawa payung, basah kuyup, nanti hadir Jumatan, ya nggak maslahat. Ya, tergantung dia lah, bagaimana dia bisa hadir di Jumat, tidak mengganggu orang lain. Jadi kalau basah benar gitu, gimana? Basah kuyup, dia teranjang juga. Ya sah-sah saja sih, cuma ya itu di masjidnya netes gitu. Fa'in sal Jumat ajza'atum anidzuhri. Kalau dia nekat Jumat juga, meskipun dibolehkan tidak Jumatan, maka sah. Ya, jadi sholat dengan basah kuyup itu sah. Wa idza hadara man lam tajib alai Jumat fa kasawi wal mar'a wal musafir fayajudahum adal Jumat. Kalau orang sudah sempat hadir di masjid yang diselenggarakan Jumatan, maka dia harus Jumatan. Nggak boleh sudah hadir di masjid, zuhur. Orang Jumat kita zuhur. Ini namanya orang nggak waras. Ya, nah, kita zuhur. Ya biar jojong aja orang Jumat. Saya mau zuhur. Itu kan? Watasihu minhum li'anna sakatat anhum rifqan bihim. Maka wajib dia menjalankan Jumat sehingga zuhurnya gugur, meskipun dia boleh tidak Jumatan. Tapi kalau sudah hadir, ya tidak halal ya dia untuk keluar. Yang kelima, yusahab lil musafir wasabi al mumayyiz hudurul Jumat. Dianjurkan. Nah, dianjurkan ya. Bagi musafir, ya bagi orang-orang yang tadi dibolehkan tidak Jumatan, ya, dianjurkan saja untuk hadir untuk Jumatan. Li fadilatil Jum'atil musafir, karena keutamaan Jumat untuk musafir. Tapi ya itu tadi, ya, kira-kira aja lah, kita pengendali atau dikendalikan. Ya, kalau kita safar, tidak terikat jadwal, santai-santai gitu kan, kemudian kita menjadi pengendali, kebetulan bawa kendaraan sendiri, tidak ikut umum, yaitu nyaman itu mah, silahkan. Wa anna akmal, dan itu lebih utama. Wa liyata'awad as-sabi wa yatamaran 'alaiha, untuk anak-anak, ya, ini suatu bentuk pembiasaan dari orang tuanya, supaya si anak-anak diharap nanti kalau udah dewasa terbiasa. Ya, seperti pagi dibangunkan. Kalau nggak terbiasa nanti bablas sampai gedenya nggak mau sholat. Wa kadzal mar'ah al-ajuz, begitu juga perempuan yang sudah lansia. Ya, kita juga harus menyiapkan tempat ya. Menyiapkan tempat untuk perempuan. Kalau perempuan pengen ikut Jumatan, tapi kita nggak pernah menyiapkan tempat, buka semua. Saya khawatir nanti di hari kiamat mereka menggugat kita. Itu yang dimaksudkan, menggugatnya. Ya kita nggak pernah tahu ya, karena diam-diam nggak tahu menggugat. Kenapa sunnah Jumatan kok nggak ada tempat, nggak dikasih tempat? Wah itu bilahi itu. Jadi sesewaktu kita harus tanya pada ibu-ibu ada yang minat enggak. Ya walaupun dia di atas biasanya perempuan. Ya. Khawatirnya kalau ada yang minat Jumatan ngomong gitu. Jadi nanti disediain tempatnya. Pada ibu-ibu yang minat Jumatan ngomong. Karena beda dengan zuhur kan Jumatan ada nasihat. Ya, ada khutbah. Khatibnya juga bukan sembarang ustadz, pilihan, kan? Didatangkan dari luar. Biasanya kan begitu kan? Yang rada beda lah gitu. Nah, kan mereka juga punya hak dengar.
Ya, nah itu. Jadi kita memberi tempat pada mereka. Perempuan yang Jumatan itu saya dapati di Cibeber. Tapi di Cibeber kayak Muhaiminnya. Kalau yang Cibeber kampung nggak ngasih tempat. Karena udah kebiasaan mereka nggak mau sih. Tapi di Cibeber ini sudah dibangun ini musola perempuan soalnya. Banyak. Musola perempuan yang nggak dihadiri laki-laki itu banyak. Sebenarnya menurut saya mubazir sih. Musola buat perempuan aja kan mubazir. Yang paling bagus ya mereka di belakang, kita di depan. Kalau Muhammadiyah menengah. Muhammadiyah menengah, tidak terlalu ketat. Kalau orang salafi ketat. Perempuan pokoknya manusia kelas 2 lah gitu. Tapi nyatanya ke pasar dia tuh. Jualan di pasar. Kan kalau meniru Arab Saudi kan perempuan nggak pernah nongol di area publik kan. Pasar, nggak ada perempuan jualan. Kalau kita mah perempuannya nggak boleh, tapi ke pasar dia. Ya itu nggak terlalu persis ya, tapi nggak boleh dianggap sama saja. Tidak terlalu persis. Harusnya kalau kita ingin mengkondisikan istri kita begitu, yang ke pasar suami. Tidak boleh di area publik. Tapi Arab Saudi sekarang berubah, saudara. Nyupir udah boleh sekarang tuh. Bahkan mereka sudah boleh menghadiri tempat-tempat tertentu ya. Mungkin nggak tahu dikasih tempat apa enggak itu. Contohnya bioskop, teater, nah itu sudah ada. Tapi dikasih tempat khusus enggak mereka itu, seperti musola. Nah di Indonesia, orang Indonesia berpikir lain. Pengetatan laki-laki dan perempuan itu bukan intinya, tapi intinya penegakan hukum. Jadi ada pelecehan itu harus dihukum berat sehingga kapok. Contohnya gitu. Contohnya di sekolah. Ya, di sekolah kan laki dan perempuan kan campur. Walaupun tidak satu bangku. Laki sono, perempuan sini. Ya mereka biasa-biasa saja. Kalau ada pelecehan diadukan ke gurunya, dihukum dengan ketat. Kalau berapa kali dikeluarin. Sudah itu menjadi pelajaran. Jadi menurut bangsa Indonesia yang diutamakan adalah pengetatan hukum, bukan kepada pergaulannya. Ya, seperti campur di kantor juga laki-laki perempuan, karyawan juga laki-laki perempuan, nggak dipisah kan? Kalau satu nggak kantor nggak dipisah. Kadang-kadang malah pimpinannya perempuan. Di Indonesia mah itu. Jadi lebih ditekankan pada pengetatan. Kalau di Muhammadiyah, kalau ngumpul laki perempuan misah memang. Tapi mereka tidak seketat salafi. Kalau salafi sama sekali nggak perlu dilihat. Bedanya situ. Yustahab lil musafir wasabi itu hadir wa kadzal mar'a juz'in adzinalah zaujuha. Untuk perempuan lansia atau untuk perempuan istri-istri asal dibolehkan oleh suaminya. Itu asal dibolehkan suaminya. Kalau saya sih terhadap istri nggak terlalu ketat, saudara. Sama-sama merdeka. Kamu lahir dari rahim ibumu, aku lahir dari rahim ibuku. Kita sudah sama-sama dewasa. Kamu ngerti mana yang salah, mana yang benar. Lakukanlah apa yang menurutmu benar, jauhilah apa yang menurutmu salah. Suatu saat saya akan menegur kamu kalau kamu salah nih keterlaluan. Jadi sudah izin umum. Jangan mau ini izin, ruwet juga gitu. Pak, ya saya mau ke tetangga boleh? Waduh ya ruwet. Ya kan? Kan laki-laki itu paling nggak seneng kalau ada acara di telepon itu. Apalagi urusan rumah tangga kan? Lanjut. Istiqbalu khatib bil wajhi. Khatib menghadap makmum. Ya. Khatib. Kalau makmum, kalau imam kan enggak kan? Kalau imam kan tidak menghadap makmum, tapi saat dia berkhutbah harus menghadap makmum. Enggak boleh kayak ngimami gitu kan, yang ngomongi tembok gitu.
Dari Abdullah bin Mas'ud qala kana Rasulullah idza stawa 'alal mimbar istaqbalna bi wujuhina. Jadi salah satu nasihat dari seorang psikolog, kalau kita ngadep orang, ini areanya harus ditatap semua dari sana ke sana. Nggak boleh kita kayak burung Garuda hanya sebelah kanan saja, nggak pernah nengok ke kiri, contohnya. Nggak boleh. Gitu kan? Tapi saudara jangan menghina lambang negara. Lambang negara ini ternyata juga pilihan dari ulama. Banyak orang yang nggak tahu. Jadi memilih burung Garuda itu juga ulama yang ikut terlibat, orang-orang tua kita. Hah? Penyelenggaranya. Ya, jadi saudara harus membedakan antara negara dengan pemerintah. Kepada negara kita terima, tapi kepada pemerintah kita kritisi. Ini orang kadang-kadang tidak bisa membedakan. Dianggapnya ngeritik pemerintah berarti benci negara. Bukan. Kita cinta negara. Karena kita cinta pada negara, ngurus yang nggak beres kita marah. Ya kan? Sama dengan masjid. Kita tidak boleh benci masjid. Tapi yang ngurus masjid yang nggak beres kita marah. Wajar kan? Kalau kita cinta pada masjid, lalu masjidnya diurus nggak benar, kita diam aja, itu namanya bukan cinta, itu nggak peduli. Kita peduli. Peduli pada negara. Nah sekarang ini kan Anda tahu ya, manuver-manuver semakin, ya kan? Manuver-manuver semakin gesit. Tiba-tiba pimpinan umum mengundurkan diri. Nggak taunya ada tuduhan. Apa diajak sekongkol nggak bisa, lalu masukkan pasal. Nah, kita nggak banyak data. Kita tunggu saja sampai tanggal mainnya. Sebab Indonesia ini kekuasaannya presidensial. Jadi puncak kekuasaan itu pada presiden. Begitu turun dari presiden, powernya semua rontok. Itu akan lain lagi. Nah, jangan-jangan aji mumpung. Karena tugas beliau itu memang terus manuver. Yang kita nggak tahu. Sampai sekarang pokoknya market itu masih merah. Ya, artinya dunia belum percaya pada manuver-manuver di Indonesia. Belum percaya. Apa betul nanti akan berjalan dengan mulus? Ya kita doakan saja. Semoga tidak terjadi sesuatu. Ya, yang jelas yaitu program makan siang saja sudah banyak dikritik orang. Di warung-warung nggak ada harga 7.500 nggak ada. Kebanyakan tulisan saya lihat di nasi Padang itu 12.000, 10.000, nggak ada yang 7.500. Makan siang 7.500. Saya lihat di warung-warung nggak ada. Gimana caranya nggak tahu. Kita lanjutkan. Jadi minal adab was sunnah ayat tajal muslimuna asnal khutbah jumatan ilal imami khatib. Termasuk adab sunnah, ya adab dan sunnah, muslim harus menghadap kepada imamnya atau imam menghadap kepada jamaahnya. Wa ayastaqbiluhu biwujuhim lima rawa anin nabi kana idza saida mimbar yaumul fastaqbalan nas qala assalamu alaikum. Jadi Nabi apabila sudah naik mimbar, beliau akan menatap pengunjungnya lalu mengucapkan assalamualaikum. Ya, ini dengan friendly, ya, dengan keakraban, jangan merasa asing. Ya. Suara pada saat khatib naik mimbar, memulai khutbahnya, maka yang boleh bersuara hanya khatib. Ya, jadi khatib itu juga pengaman. Dia pengaman. Jadi dia bisa menitahkan, tolong jangan berisik tuh anak-anak. Enggak masalah itu. Sebab
Bersuara hanya dia waktu itu. Jadi kita nggak boleh mengandalkan orang lain, oh, nanti juga ditertibin. Jangan. Karena satu-satunya yang boleh bersuara saat khutbah adalah khatib. Ya, tolong anak-anak yang di atas ya, jangan berisik. Itu udah hak dia. Ya, supaya Jumatan terselenggara dengan tenang. Yang kedua, qala Turmudi, berkata Imam Turmudi, wal amal ala hadza inda alil ilmi min ashabi nabi wa yustahabun istiqbal imam idza khatiba wa huwa qaulu Sufyan Tsauri wa Syafi'i wa Ahmad. Banyak sekali imam-imam yang berpendapat sama. Ya, bahwa seorang khatib ketika menyampaikan khutbahnya itu harus menatap pengunjungnya. Ya, harus melihat. Qala Abu Isa wala yasiu fi hadzal bab an nabi syai'un. Wala yasiu fi hadzal babi anin nabi, kata Abu Isa, dalam hal ini tidak ada yang sah dari nabi. Jadi kata-kata nabi yang mengatakan harus begini begitu nggak ada. Jadi kelakuannya, ya, sikap nabi selalu kalau naik mimbar beliau menatap pengunjungnya dan mengucapkan assalamualaikum. Tapi kata-kata dari nabi nggak pernah ada yang mengatakan harus begini harus begitu. Yang ketiga, inastiqbalanas khatib muwajihin lahu amrun mustamir. Penghadapan pengunjung terhadap khatib itu adalah, ya, perkara yang mustamir. Artinya perkara yang sudah berlangsung terus-menerus. Tidak pernah terdapat, ya, didapati fenomena seorang khatib tidak menghadap jamaahnya, tidak mungkin. Dia ngadap ke sana ngomong, nggak mungkin. Atau ngadap ke pengimaman, balik arah, nggak mungkin. Wa huwa fi hukmil mujma' alaih, maka ini seakan menjadi hukum yang sudah disepakati. Wa jazama bi wujubihi Abu Thayyib, bahkan ada yang menyatakan wajib. Yang keempat, yusannu ayak bala khatib ala nas fi jami khutbati. Seorang khatib harus menghadap audiennya dari awal sampai akhir. Ya, nggak boleh hanya dalam beberapa menit saja. Awal sampai akhir harus selalu menghadap. Wala yaltafitu yaminan wa shimal, wala shimalan fi syai' minha. Tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri si khatib ini, kecuali untuk kepentingan menatap audiens. Ya, jadi jangan seperti orang membaca dunia dalam berita. Seorang khatib jangan seperti orang membaca dunia dalam berita, sebab dia sedang berinteraksi. Ya, sedang berinteraksi. Wa yusanu ayastamira ala maqata minal iqbal alaihim ila farahiha. Dan disunahkan dia tetap menghadap, mukanya tetap menghadap ke makmum sampai selesai. Wala yang basu, tidak boleh jejorangan. Contohnya sembari muter tasbih. Ya, saudara-saudara ini, atau memainkan memainkan tongkatnya, saudara. Nggak boleh. Ya, tongkatnya dimain-mainin gitu. Diputer-puter. Saudara-saudara nggak boleh. Jadi nggak boleh ada kesan bercanda. Ya, seorang khatib harus serius. Wal yakhsha kama fis shalah. Sebagaimana sholat, walaupun itu geraknya terbuka, tapi khutbah itu pengganti 2 rakaat sholat zuhur, ya. Jadi mengapa sholat Jumat cuma 2? Karena digantikan oleh khutbah. Wa yusannu linnas ayyaqbalu alaihi mustami'in. Sementara pengunjungnya harus juga menghadap khatib menjadi pendengar. Jadi nggak boleh ngobrol. Qala Imamul Haramain rahimahullah, kata Imam Haramain, sababu istiqbalin lahu wastiqbalihi iyahum wastidbarihi kiblat ayyakhatibahum. Sebab makmum harus menghadap khatib dan khatib harus menghadap makmum, ya.
wastidbaruhu kiblat ay khatibahu. Nah, jadi kalau terdapat khatib tidak menghadap makmum atau makmum tidak menghadap khatib, ya, maka seorang khatib boleh menegur. Ya, contohnya dia lagi bicara, si audien itu membentuk kelompok bunderan gitu. Saling dengar dia tapi membentuk bulatan, tidak menghadap sini. Contohnya, dia wajib menegur. Ya. Falawistadbarahum kana qabihan kharijan an uriful khutbah. Seandainya mereka membentuk lingkaran, si makmumnya membentuk lingkaran itu sambil dengar khatib, ini aneh katanya. Ini perilaku yang tidak wajar. Wali anna dzalika yaqtadil adab. Jadi kita harus beradab, harus menggunakan sopan santun. Wa huwa ablaghu fil wa'd wa mujma' alaih. Dan itulah contoh yang terbaik. Jadi dengan menghadap, ya, pidato lah singkatnya. Nah, si pendengar, pengunjung harus mendengarkan dengan baik. Al-ittika wala asa fil khutbah. Bersandar dengan tongkat saat khutbah. Dari Hakam bin Hazan, syahidnal Jum'ata, kami pernah ikut Jum'atan, kata Hakam bin Hazan, seorang sahabatnya, ma'an Nabi, bersama Nabi. Faqama mutawakkian ala asahu au qausin, maka beliau itu bersandar dengan tongkat atau dengan panah. Nah, ini dipandang oleh orang sekarang tidak ada kepentingannya, ya kan? Tapi di zaman Rasulullah dipakai. Mungkin, ya mungkin, tapi hikmahnya adalah untuk menjaga keselamatan khatib. Kan lagi gawat-gawatnya dulu ada khatib yang di kerangkeng tuh. Ya, di samping ini pengimaman ada kerangkeng deket ini. Dikasih kerangkeng. Si anunya nih, mimbarnya di kerangkeng. Jadi kalau diserang orang dia ada itu, ada besinya. Ya. Karena bisa terjadi pengunjung ini nyerang tiba-tiba, siapa yang bisa nolong? Apalagi pengunjung lainnya pada tidur. Rata-rata begitu. Kalau ada yang niat jahat begitu tuh, paling tidak mungkin orang nggak waras bawa tepokan nyamuk yang ada listriknya. Ya, khatib bisa lompat. Nah, demikianlah hadirin, waktunya sudah habis. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Jadi paling tidak pagi ini disampaikan tentang syarat-syarat isi khutbah tadi ya. Bagi khatib itu sangat berarti, karena supaya materinya itu jangan sampai dikomplain. Khatib tidak menyampaikan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Nah, jangan sampai begitu. Jadi kita kalau khatib usahakan memahami ini semua. Demikianlah, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kajian kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah berkenan memudahkan hidup anak-anak kita, menakdirkan mereka menjadi hamba Allah, dan selalu diberkahi olehnya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.